Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan tentang kesombongan atau tinggi hati. Ya, manusia seringkali karena sudah jatuh dalam dosa, dia seringkali ingin menunjukkan bahwa dia itu benar, dia itu pasti benar, pendapatnya pasti yang paling benar, dan dia pinter sehingga orang lain selalu dihakimi. Padahal itu adalah kesombongan dan tinggi hati. Kalau orang sombong selalu menganggap orang lain kalah sama dia. Orang tinggi hati juga begitu, anggap orang lain nggak tahu apa-apa. Ya, nah ini seringkali pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan seringkali merasa suci dan merasa benar, ya, lantas dia menghakimi. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya itu orang berdosa. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kesombongan ini bisa merusak tubuh orang yang sombong. Kesombongan ini bisa menghancurkan hari depan orang yang sombong ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Tuhan selalu tidak suka dan membenci kesombongan. Saya kasih ayatnya ya. Ayatnya dari Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Dia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Ya. Nah, seringkali kita lihat sesama hamba Tuhan misalnya di gereja pun sering saling menghakimi sesama hamba Tuhan. Atau pemimpin majelis bisa menghakimi hamba Tuhan. Ini seringkali terjadi. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran mereka, majelis adalah badan tertinggi seperti MPR, DPR yang bisa dan punya wewenang untuk memberhentikan presiden. Ya. Tapi kenyataannya kalau di gereja itu tidak bisa dilakukan. Karena gereja adalah organisme hidup yang selalu bergerak, selalu berputar, selalu berubah sesuai dengan situasi kondisi di gereja itu atau situasi kondisi pada saat itu. Sehingga tidak bisa dalam gereja itu diterapkan sistem pemerintahan seperti di dunia yang sifatnya di luar Tuhan. Ya, kalau pemerintahan di dunia itu yang dasarnya adalah logika. Tapi kalau pemerintahan di dalam Tuhan itu dasarnya adalah iman dan kasih. Nah, ini satu kontradiksi yang sangat bertentangan. Kalau kita terapkan sistem dunia ke gereja, maka akan terjadi perpecahan. Ya. Lagi pula Tuhan juga mengatakan, ya, kalau kita sombong berarti kita menganggap diri kita benar. Kita menganggap diri kita paling benar. Kita menganggap kita lebih pintar. Kita menganggap kita lebih suci. Kita menganggap kita lebih tahu dari orang lain.
Kita menganggap kita lebih sempurna dari orang lain. Kita menganggap kita lebih berkuasa dari orang lain. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih berkuasa, yang lebih tahu, yang maha tahu. Yang maha tahu, yang maha kuasa adalah hanya Tuhan, bukan manusia. Ya ini nih Bapak Ibu, kita harus tahu perbedaannya dengan teliti ya. Jangan kita dijebak oleh jebakan-jebakan yang dipasang oleh si jahat. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan. Perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam pertemanan, perpecahan dalam pelayanan, perpecahan dalam gereja. Ya, seringkali orang lupa bahwa gereja itu dasarnya bukan logika dan rasio, tapi gereja itu bukan organisasi. Gereja itu adalah organisme, suatu kumpulan orang-orang yang selalu berubah, yang selalu dinamis, yang selalu tidak bisa terkontrol, dan hanya bisa dipimpin oleh iman dan pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi jangan salah. Kalau kita pimpin gereja, meskipun pendetanya hebat, tapi dengan sistem organisasi dunia hancur pasti. Pasti hancur. Ya, karena kita bukan organisasi. Jadi waktu kita menggunakan sistem organisasi dalam gereja, maka mungkin majelis bisa pecat pendeta, atau pendeta bisa dikucilkan, bisa dikata-katain, bisa dihina, bisa segala macam lah. Ya, kita mesti ingat namanya hamba Tuhan itu dipilih, ditugaskan, dikasih wewenang oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan kalau sombong Tuhan rendahkan. Siapa tinggi hati aku rendahkan. Siapa merendahkan hati aku tinggikan. Nah ini yang mesti diingat. Tuhan gak suka sama orang sombong. Ini masalahnya. Kalau kita kita selalu merasa diri benar, selalu diri paling benar, kita merasa lebih tinggi dari orang lain di gereja, itu nggak cocok. Kita sesama anak-anak Tuhan itu sederajat dan sama di mata Tuhan, sama-sama orang berdosa, ya, sama-sama tidak sempurna, dan sama-sama debu di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus ingat Bapak Ibu teman-teman. Saya bacakan lagi ya. Dari Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Sungguh dia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18. Ada lagi nih. Amsal 16 ayat 18. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kenapa dibilang gitu? Ya. Nah, ini Amsal pasal 18 ayat 12 lagi. Saya bacakan lagi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengatakan, kenapa di Amsal mengatakan setiap orang yang congkak pasti hancur dan pasti jatuh. Itu Amsal 16 ayat 18. Orang yang congkak, yang sombong atau tinggi hati pasti jatuh dan pasti hancur. Kenapa bisa begitu? Secara medis, secara hormonal, sudah ada penelitian yang diteliti oleh Dr. Colbert. Itu seorang Kristen
dokter Kristen tapi dia ahli darah. Jadi dia selidikin, waktu dia baca firman Tuhan, dia menyelidiki kenapa kok bisa, apa hubungannya hati yang jahat membungkukkan tulang. Alkitab bilang gitu, hati yang jahat membungkukkan tulang. Dia perhatikan orang-orang yang jahat selalu jadi bongkok. Yang hatinya jahat selalu jadi bongkok. Dan tulangnya jadi keropos, hancur. Dan gampang patah-patah. Kenapa? Waktu dia selidikin ternyata waktu kita marah atau kita iri hati, itu jantung kita berdegup dengan keras. Waktu jantung kita berdegup dengan keras, maka otak kecil di otak belakang kepala kita itu memproduksi hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini fungsinya adalah untuk mencari sakit kuman penyakit. Jadi waktu dia diproduksi, dia mengeluarkan bala tentara dalam darah, yaitu sel darah putih. Dia cari sel-sel musuh. Sel musuhnya artinya bakteri atau virus atau apapun. Waktu dia cari, karena orang ini tidak sakit dan orang ini sehat, dia nggak ketemu sama sel itu. Kalau dia nggak ketemu, akhirnya dia menyerang sel yang sehat. Yang dia kira itu sel penyakit. Akhirnya kebanyakan itu darah putih menguasai darah merah. Akhirnya bisa jadi kanker darah. Ya, namanya lupus kan. Kalau sel darah putih lebih banyak. Nah, itu kanker darah. Nah, kalau enggak kanker darah, itu bisa menyerang mula-mula akan menyerang ke mah. Jadi GERD. Jadi nggak bisa napas, bisa menyerang ke jantung. Lantas bisa mengeropokkan tulang. Itu kalau itu semua terjadi kan orangnya mati. Nah, ini yang dimaksud oleh Amsal. Ya. Kalau sombong atau dia congkak, maka dia akan hancur. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang sekaya apapun kalau dia udah sakit, jatuh dia. Nggak bisa bisnis lagi, udah nggak ada pamornya lagi. Ya. Nah, Amsal, kita perhatikan Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini yang kita harus perhatikan. Dalam kekristenan, Tuhan tidak suka orang sombong. Ya, kalau kita sombong, maka berarti kita merendahkan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia semuanya sama di hadapan Tuhan. Hanya sebutir debu. Nah, kita harus sadar bahwa kita hanya sebutir debu. Jadi debu sama debu mau nyombongin apa? Nggak ada yang bisa disombongin, Bapak Ibu. Tapi kalau debu sama debu berkumpul, dia bisa jadi tanah yang subur. Ya, bisa tumbuh tanaman, berbuah. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Jangan sombong, jangan suka tersinggung. Kalau tersinggung juga termasuk sombong. Karena kalau dia nggak sombong, dia nggak tersinggung. Dia tersinggung karena dia merasa dirinya benar, tapi dia disindir-sindir sama orang. Makanya dia jadi tersinggung, jadi marah. Nah, itu sombong juga. Yang dia tidak rasa. Jadi ada sombong yang tidak dirasain sombong. Ya. Ada tinggi hati yang dia tidak merasa tinggi hati. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mari kita berubah. Selagi masih ada kesempatan, kita rubah pola pikir kita, prinsip pendirian kita, hati kita. Ya. Supaya kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan. Bukan kehancuran.
bukan kejatuhan. Tapi kita naik bersama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Taati firman Tuhan. Imani, taati, lakukan. Imani, taati, lakukan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Semoga makin hari makin banyak mengerti firman Tuhan dan kita berubah sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, jangan lupa klik subscribe dan share. Tuhan memberkati.